malam teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan salam peneguhan iman kita. Wito Tunggen, Sien Yuito. Sanjay. Ya, malam ini judulnya antik ya. Cara mudah menggapai Peijian. Ini kayaknya kontroversial sekali ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa umat Konghucu percaya kepada Tien yang Maha Esa gitu ya. Dan yang intinya bahwa Tien itu memberi mandat kepada manusia melalui Tianming. Seperti yang kita ketahui bahwa firman Tuhan itulah dinamai watak sejati. Ini sesuatu yang harus dipercayai secara mutlak ya. Jadi nggak bisa ditolak keberadaan Tien ini. Dan kita pun tahu bahwa Tien itu Maha Yuan Hong Li Cheng. Dan kita tahu itu artinya semua. Maha awal mula, Maha menjalin, Maha pemberkah dan abadi hukumnya. Jadi dengan bertitik tolak dari sini ini sebetulnya ya. Maksud daripada tujuan Tien itu sebetulnya sebagai suatu sarana atau alat agar manusia itu mengikuti firman Tien atau perintah Tien yang ada di dalam diri manusia. Jadi dengan kata lain, hukum Tien ini adalah mutlak ya. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa umat Konghucu harus menjadi seorang cince, seorang kuncu. Tetapi kalau tidak tahu tentang Tianming atau tentang perintah Tuhan atau tentang watak sejati, itu nggak akan bisa menjadi seorang kuncu. Seperti yang ada itu di dalam ayat. Dikatakan bahwa Pu Ceming ya, tidak tahu firman Wu Iwei Jinze. Jadi kalau seseorang tidak tahu firman, dia nggak akan bisa menjadi seorang Jinze. Nah, Jinze ini orang biasanya menerjemahkannya manusia yang berbudi pekerti. Tetapi kalau dibahas secara mendalam, Jin itu artinya penguasa. Kalau dilihat dari tulisannya, itu bagian atas itu artinya topi pejabat. Huruf Ko atau huruf mulut itu sebetulnya pengertiannya manusia. Jadi kalau secara mendalam, pengertian ayat itu sebetulnya mengandung dua unsur. Unsur spiritualis dan unsur dalam dunia nyata gitu. Jadi dalam dunia nyata itu kita harus tahu firman Tien baru menjadi seorang cince. Jadi firman Tien itu bisa menggiring manusia menjadi manusia yang rendah hati, bisa juga menjadi manusia yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan ini kita katakan sebagai kemampuan untuk berbuat sesuatu yang bersifat spiritual. Kemampuan ini. Jadi agama Konghucu itu selalu begitu. Mengandung pengertian yin yang. Ya, selalu ganda. Satu yang mendalam, satu yang mendunia gitu. Nah, dalam ajaran Konghucu berarti kuncinya adalah pengetahuan. Puce, jadi artinya tidak tahu. Nah, tahunya itu beroleh dari mana? Dari pengetahuan. Karena itu manusia harus benar-benar harus tahu betul ini. Dan ini hanya bisa diperoleh melalui belajar, melalui penelitian. Dan kalau kita ingin membicarakan tentang Qingzhou, itu sudah larinya ke bagaimana duduk tenang. Yang tenang itu apanya? Ya kan kita harus terus meneliti. Duduk tenang itu apanya? Adalah pikirannya. Ya kan, kalau kita ambil lagi ayat di Taiha, apabila kita tahu tempat hentian, di sana barulah ada kepastian. Ya, intinya sih sebenarnya tahu tempat hentian. Hentian ini bukan berarti berhenti, tapi tahu tentang peranan, barulah kita ada kepastian. Ingat tuh, beda dengan yang selanjutnya. Jika sudah ada kepastian, barulah bisa
ho, neng. Beda kata-katanya. Kalau di sini ho, yo. Yo itu ada. Yo ting. Ada kepastian. Jadi pengetahuan itu sangat penting untuk memahami baik tingkah laku di dunia maupun dalam menjalankan hal-hal yang spiritual. Jadi selalu mengandung pengertian begitu. Nah, proses berpikir itu adanya di ayat bab utama Taihak yang kedua itu. Itu sebetulnya proses berpikir. Jadi setelah kita ada kepastian, barulah kita merasa tenang di sini. Tenang di sini, cing. Ya. Cing itu kalau kita bahas hurufnya, satu huruf cing hijau sebelah kiri, sebelah kanan artinya ceng. Ceng ini artinya berusaha mencapai. Ya, ketenangan itu dilambangkan seperti ketika kita melihat hijaunya pegunungan hijaunya. Dan bisa juga kalau zaman sekarang nih orang sudah mulai terapi dengan warna. Jika kita ingin merasa tenang, coba usahakan dinding rumah itu hijau. Itu salah satu terapi warna juga ya. Jadi tenang di sini dalam arti tenang, pikiran kita nggak kemana-mana. Maksudnya ditujukan kepada kesadaran. Jadi kalau cingco itu sebetulnya cara untuk mempertajam kesadaran dan fokus. Ya kan? Harus itu. Jadi beda sekali dengan istilahnya semedi, meditasi, atau kayak cara-cara daripada aliran-aliran lain itu sangat berbeda. Jadi cingco adalah usaha untuk mempertajam kesadaran melalui fokus. Fokus kita, jadi belajar fokus untuk sadar gitu. Kesadaran kita yang selalu. Karena ini sangat penting sekali dalam melakukan duduk tenang. Itu sebetulnya yang pertama adalah tekad kita. Kedua, disiplin. Jadi kalau kita sudah punya tekad, niat, cingco untuk mempertajam kesadaran, ya kita harus disiplin menjalankannya, tekadnya ini, ya kan? Yang selanjutnya harus sabar. Jangan buru-buru pengen apalagi kalau gambarannya pengen jadi sakti, bukan begitu caranya ya. Nah, yang keempat, kita harus bersifat pasrah. Pasrah itu begini, kita tidak punya keinginan atau niat atau harapan untuk menjadi sakti, jangan begitu, nggak boleh. Atau berkeinginan untuk memperoleh ilmu atau menjadi apa, nggak, bukan begitu ya. Intinya sebetulnya ajaran Konghucu membimbing manusia untuk hidup baik kan, tujuannya itu. Nah, untuk menjadi baik pribadi manusia itu harus sadar. Nah, kebanyakan dalam kehidupan ini kesadaran ini sering terombang-ambing ya. Sehingga kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik. Nah, dalam melakukan cingco ini butuh satu sikap yang ditentukan seperti umumnya ya. Kayak cingco itu kan syaratnya misal duduk sila nang. Duduk silanya ini, duduknya itu boleh bagaimana saja. Artinya duduk dengan di kursi, duduk bersila boleh, ya kan. Hanya jangan tiduran aja. Duduk santai sambil bersandar juga boleh, ya kan. Yang penting santai, tidak dipaksakan secara keinginan. Misalnya dipaksakan tarik nafas panjang juga nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan wajar. Karena kewajaran ini adalah hukum Tuhan juga. Kalau kita baca dalam Chung Yung ya, kata pengantar, tidak condong,
atau miring, itulah namanya tengah. Yung itu tidak berubah, itu namanya yung. Definisi chung itu adalah jalan suci yang kokoh, tegak kalau chung. Kalau yung itu adalah hukum Tuhan. Nah, kalau di Matakin, yung itu diterjemahkannya sempurna. Sebetulnya artinya adalah biasa, wajar. Jadi tidak luar biasa lah, wajar. Yung itu sebetulnya itu. Ini berkaitan dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu berjalan dengan sendirinya. Biasa, sewajarnya gitu. Tidak akibat paksaan, sewajarnya. Karena itu dikatakan yung ze, tian xia ze, ting li. Ting ini artinya pasti, li itu hukum. Jadi usahakan melakukan cingco itu dalam keadaan wajar, yaitu mengikuti hukum yung. Yung di sini artinya biasa, wajar, sewajarnya. Karena itu kalau kita sering lihat ayat, ada ayat yang mengatakan bahwa watak sejati itu bersifat wajar dengan mengikuti gejala-gejalanya, ada itu pasti. Jadi bagaimana menciptakan kewajaran di dalam pikiran kita. Kalau duduk cingco, makanya untuk menjadi wajar harus fokus. Nah, fokusnya itu melalui alur napas. Pikiran kita itu mengikuti alur napas. Duduk tenang, santai. Pakaian juga jangan jangan yang ketat supaya aliran darah itu berjalan dengan lancar. Duduk yang tenang, biasalah pada umumnya. Tangan ditaruh di bawah paha gitu. Lalu kalau bisa pejamkan mata kayak orang mengintip itu. Seperti perem hayam itu. Ya, melihat ujung hidung. Caranya melihat ujung hidung itu kalau misalnya kita ingin melihat ujung hidung itu kan nggak gampang. Jadi dari itu ada telunjuk, tarik terus sampai ke ujung hidung, dilihat. Ya kan, kelihatan, lalu ke bawah. Yang dilihat itu jadi ujungnya, itu cara belajar. Sebab kadang-kadang mata kita seperti nggak biasa, nggak akan bisa ya. Biasanya karena di sana terjadi tarikan otot mata untuk melihat hidung, seperti orang juling jadinya. Ya kan, itu cara untuk melihat ujung hidung. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting ikuti terus jalan nafas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lalai loh. Maksudnya jangan sampai plos, hilang lalu kosong. Jangan sampai gitu. Karena banyak sekali orang dalam belajar bermeditasi, seolah-olah pikiran kita mencapai titik nol. Harus mencapai titik nol katanya. Baru kita bermeditasi yang benar. Itu dalam pandangan agama Konghucu nggak boleh. Jadi selalu harus ada, tiada. Ada, tiada. Harus begitu. Dengan kata lain, pikiran kita itu terus-menerus mengikuti jalannya napas. Nah, nafas ini tidak boleh juga tarik nafas panjang. Nggak boleh. Nafas biasa, wajar aja. Cuman bedanya sekarang kita dengan sadar mengikuti jalan nafas ini. Seperti napas, makanya ini adalah disebutnya napas bayi ya. Seperti bayi. Bayi itu tarik napas, perutnya membesar. Keluar napas, perutnya mengecil. Jadi begitu. Ini namanya nafas bayi. Ayat sucinya juga ayat adalah tentang seperti bayi. Ya, ada itu. Yang diperhatikan adalah nafas. Nah,
bayi pada saat kecil itu prosesnya berjalan dengan biasa. Yung ini, dia pikirannya belum seperti manusia dewasa. Banyak pikiran-pikiran. Sehingga terjadi keaktifan satu organ yang ada di bawah otak itu. Ketika kecil dia aktif memperbaiki tubuh-tubuh yang rusak dan tumbuh. Nah, ini sel regeneratif namanya. Sel inilah yang aktif ketika bayi. Nah, ketika sudah dewasa, sel ini berhenti. Dengan melalui hukum kewajaran tadi, diusahakan dibangkitkan kembali sel regeneratif ini untuk memperbaiki tubuh atau organ-organ kita yang rusak. Jadi sekarang itu nggak aktif, diaktifkan kembali. Jadi kalau orang yang sakit, ya organ mana yang rusak diperbaiki. Ini secara alami harus begitu. Makanya kalau orang yang belajar Qingzhou dengan benar, biasanya punya awet muda, biasanya sehat, kuat. Ya. Di samping itu, belajar Qingzhou dengan melalui ketekunan, kesabaran, mendorong kita dalam kehidupan sehari-hari pun untuk bersikap sabar. Mendorong kita untuk selalu tenang sehingga setiap permasalahan yang dihadapi, karena kita sudah terlatih untuk tenang, semua dihadapi dengan jernih, tenang. Dalam keadaan tenang ini permasalahan hidup itu pasti bisa diatasi. Pasti akan mampu keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi banyak manfaatnya untuk keseharian lah kita sebagai seorang biasa. Kita jangan berpikir, oh pengen punya kemampuan melihat makhluk halus atau apa, jangan ya. Dan lagi kalau kita belajar Qingzhou untuk mereka yang indigo, yang pernah memiliki kemampuan melihat, lebih baik matanya dipejamkan, ya. Jadi jangan perem hayam, jangan dipejamkan saja, karena pasti akan ada gangguan. Kalau orang indigo loh, jadi dianjurkan untuk memejamkan mata saja bagi mereka yang indigo khususnya. Duduk tenang, konsentrasi, nafas biasa, berpakaian yang longgar supaya aliran darah bisa mengalir dengan baik. Biasanya kita nggak akan bisa langsung ya. Biasanya karena di dalam bagi pemula itu awal itu pasti pikirannya masih kabur kemana-mana. Nggak apa-apa, ya kan? Kita bantu biasanya ya dengan melalui, kita kadang-kadang nggak bisa fokus, ya walaupun sudah dikasih tahu harus fokus melihat ujung hidung sambil memperhatikan nafas. Kadang-kadang nggak bisa. Lalu ada orang memberi bantuan dalam bentuk musik. Ada orang yang mencoba, sebetulnya alat, hanya sekedar alat. Musik membantu untuk kita lebih fokus. Ya. Tapi itu baru belajar fokus saja. Nggak akan bisa membuat reaksi tubuh kita itu berjalan dengan baik sebelum kita benar-benar. Jadi orang fokus itu mengalirnya seperti air ya. Mengalir, terus mengalir. Nggak akan berhenti. Jadi kita harus benar-benar perhatian untuk memperhatikan jalan napasnya itu terus-menerus.
keluar masuk, keluar masuk. Adapun nanti gangguannya itu macam-macam. Ada warna-warni di mata kita, ya. Ada rasa bergetar di bagian mana, denyut atau itu akan ada itu pasti. Tiap orang beda-beda, ya. Nah itu jangan dipedulikan dulu, jangan dipedulikan. Tapi tetap kita ikuti aja, biarin. Entah ada warna terang, warna sinar hijau, merah, kuning dan sebagainya. Kita abaikan dulu, terus ikutin. Kalaupun misalnya kita gagal, nggak apa-apa. Jalan terus. Ya. Bila perlu berhenti. Tarik napas panjang dulu, kemudian mulai lagi. Jadi orang belajar Qingzhou sampai benar-benar fokus, itu sebetulnya nggak sampai berjam-jam. Bisa fokus 1 menit saja bagus. Artinya dalam 1 menit, kita terus mengawasi jalannya nafas yang terasa melalui lubang hidung, keluar melalui lubang, itu udah bagus. Tetapi biasanya kita pemula, apalagi orang yang masih berkecimpung dalam kehidupan duniawi, itu pasti masih ada gangguan. Nah, dengan kebiasaannya, makanya harus dibiasakan. Nggak bisa cuma sekali hari ini latihan, lalu besok jadi bisa, belum tentu. Bisa, itu tergantung daripada pribadi kita masing-masing. Ada yang 1 minggu bisa, karena dia rutin. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa tahunan. Ketika saya muda juga sama, nggak bisa langsung. Nah, ini karena generasi kita termasuk masih muda-muda dan masih perlu duit, ya kan? Pasti pikirannya itu banyak kesana sini. Tapi nggak apa-apa, belajar. Ya, kalau salah ulangi lagi, salah ulangi. Lama-lama bisa. Saya yakin, saya jamin. Jadi manfaat itu banyak sekali. Terutama untuk kita pribadi ya. Dalam menjalankan kehidupan ini, kesadaran pikiran kita, maksudnya dalam tingkah laku kita itu sadar mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini menuntun kita dekat kepada firman Tuhan. Sebetulnya itu maksudnya ya. Karena Qingzhou itu adalah mempertajam kesadaran kita untuk taat kepada yang baik. Tapi bukan mengikuti yang tidak baik. Ya. Nah, dalam dunia agama Konghucu itu bukannya dilarang memiliki nafsu, itu bukan dimatikan. Beda sama agama-agama yang lain, seolah-olah hal-hal yang duniawi itu harus dibuang. Dalam agama Konghucu itu enggak. Karena di sana ada yang tadi saya katakan, Chung itu tidak miring, pupien. Jadi pupien itu Zhiwei Chung. Pupien tidak miring. Maksudnya berhubungan dengan hati kita. Hati kita itu ada nafsu dan ada watak sejati. Nah ini, berarti kalaupun sinu ailo itu timbul, ada nih rasa marah, rasa sedih, itu nggak apa-apa. Itu adalah manusiawi. Tetapi selama batas, ya tidak melewati batas, itu namanya Chung. Jadi dengan kata lain, Chung itu adalah jalan suci yang ajeng, yang kokoh, yang tegak, lurus. Jadi ini adalah disebutnya Chen Tao, jalan suci yang Chen, yang ajeng. Itu Chung ya.
Jadi patokannya apa? Yang tadi, wajar, kewajaran. Jadi sekarang kita coba praktekkan, nggak usah lama-lama lah, 5 atau 10 menit saja ya. Nanti dibarengi dengan musik, lalu kita belajar gitu ya. Siap semuanya? Coba duduk yang santai, yang enak, jangan tegang. Dengarkan dari sini. Duduk sila, santai ya. Boleh tumpang kaki gimana sajalah, terserah. Kan? Yang penting duduk santai, jangan tegang. Yang utama, tulang punggung itu harus lurus, tegak lurus. Nggak boleh membungkuk gitu, tapi harus tegak. Lalu tangan kiri diletakkan di bawah, numpang tangan kanan. Dagu harus sejajar dengan lantai, jangan nunduk, jangan dengak, tapi sejajar gitu. Santai gitu ya. Lalu pejamkan mata aja dulu sekarang. Kalau belum bisa bermayam, pejamkan mata, letakkan ujung lidah di langit-langit mulut. Ini juga sebagai satu daya rangsang untuk mengaktifkan sel pertumbuhan tadi yang ada di bawah otak itu. Nah, dengan banyak keluar liur, itu merangsang sel otak aktif. Makanya ujung lidah ditaruh di langit-langit supaya air liur itu keluar ya. Nah, itu sedikit demi sedikit membantu merangsang sel otak itu aktif lagi. Jadi gitu, santai ya. Oke, silakan mulai 10 menit aja, Bang. Ya, coba semua tenang, terus konsentrasi ya, konsentrasi ke napas. Jadi tarik napasnya secara wajar aja. Jadi nggak usah tarik panjang tapi pelan, halus. Nah, ikutin keluar masuknya. Lama-lama biasanya tanpa kita sadari, lama-lama kepala kita menunduk. Jaga itu, jangan sampai tunduk, harus tetap tegak. Demikian juga tulang punggung, jangan sampai menjadi membongkok gitu, harus lurus. Karena chi itu jalannya melalui ruas tulang punggung itu sendiri. Jadi chi yang keluar masuk, disedot, itu berarti isi. Ketika dibuang kosong. Biasanya kalau sudah dalam keadaan fokus, kita seolah-olah seperti mau terjengkang ke belakang, kejedag lagi terus. Kita harus segera posisikan lagi, sadar lagi. Biasanya kalau sudah, terutama ketika buang napas, biasanya terjadi ketidakfokusan seolah-olah kita mau jatuh ke belakang. Nah, itu harus dijaga. Biasanya begitu. Jadi tarik nafas, nah,
buang napasnya, biasanya harus kita sadari juga. Kalaupun ada hal-hal yang di lain-lain, warna apa yang dalam pandangan kita buang. Anggap aja artinya bukan dibuang, biarkan. Tapi kita tetap lanjutkan fokus. Kalau misalnya sampai kosong, kita balik lagi ke napas atau sambil dengerin lagi musik. Jadi mendengar itu sebetulnya supaya sadar. Demikian juga mengamati jalannya napas atau fokus perhatian kita ke jalan napas, itu sebetulnya yang disebut kesadaran itu di situ. Nah, chi itu akan bergerak sesuai dengan hukum Tuhan, hukum yang sewajarnya gitu. Dengan demikian menekan atau mengendalikan emosi, dengan sendirinya pikiran kita pun akan, hati kita pun akan menjadi tenang. Itulah tujuan dan maksudnya tingjo, duduk tenang. Jadi terus saja gitu. Kira-kira 10 menit tak belajar ini. Balik lagi. Ini kalau mahiwal pikiran balik lagi. Jalan ke pikiran. Ikuti terus masuk. Bahkan kalau bisa rasakan melalui lubang hidung itu masuknya udara itu dirasakan. Keluar juga. Tapi bukan nafas yang dibuat-buat ya, nafas yang sewajarnya. Jadi belajar tenang. Pikiran kita nggak kemana-mana. Walaupun ada misalnya peristiwa tadi siang atau ada janji atau apa. Kalau sesaat kita sedang melakukan itu semua hilang. Ya. Biasanya kalau di rumah terdengar gelotak, suara apa jatuh ya. Nah itu akan terkejut biasanya. Jadi usahakan jaga itu. Jangan sampai terkejut sekali sehingga membuat was-was. Tapi anggap aja sesuatu yang baik, biasa. Wajar saja, balik lagi. Wajar. Konsentrasi penuh, full. Ikuti terus pelan-pelan. Jadi jangan pikirannya ngawur kemana-mana. Ini mudah tapi susah. Semua tergantung daripada kemampuan kita belajar fokus, belajar mengendalikan diri. Demikian juga nanti dalam kehidupan itu akan begitu. Dalam perjalanan hidup itu banyak masalah, kalau kita fokus itu akan bisa terselesaikan dengan baik ya. Ini baru 6 menit. Jaga fokus, duduk yang santai, yang dikeraskan itu cuma tulang punggung supaya berdiri lurus, yang lainnya harus lemah.
Jadi biarkan mengalir dengan baik jalan darah itu, karena dari darah inilah qi itu ikut, ya, dimana sel-sel darah kita menangkap oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Kalau qi-nya cukup gede itu akan terasa. Jadi qi itu ikutnya bersama dengan jalan darah, dimana jalan darah inilah yang menangkap oksigen ini. Tenang, konsentrasi aja terus. Bahkan nanti kalau sudah bisa mencapai titik fokus yang baik, biasanya dahi kita itu ini namanya sang tanjen, tanjen yang ada di atas, ya, itu di antara tengah-tengah antara kedua mata kita itu terasa seperti berdenyut atau tertekan seperti begitu. Nah itu nggak apa-apa, itu bagus, sudah mulai ada titik fokus yang berjalan. Nanti kan dia turun, tanjen itu ada di tengah, di ulu hati, lalu ke bawah, di bawah pusar itu tanjen bawah, xia tanjen bagian bawah. Jadi dalam agama Konghucu itu hanya mengenal 3 cakra, ya, 3 hal titik. Tanjen itu di dahi, ulu hati, lalu di bawah pusar, kira-kira 2 mili, 2 inci di bawah pusar itu, ya, 2 jari di bawah pusar itu. Nah itu 1 inci dari pusar itu tanjen. Nah dari sana dia akan mendorong, mengalir, naik melalui tulang belakang. Dari tulang ekor itu naik ke atas, terus sampai ke kepala. Nanti terasa seperti kepalanya itu merinding, gitu, ya. Seperti itu. Tapi itu baru aliran, bukan berupa qi, ya, tapi baru aliran darah saja. Musik itu hanya sekedar membantu untuk kita jangan ngelamun sebetulnya. Dengan mendengar musik itu kan jadi kesadaran kita bisa selalu terjaga, jangan sampai kosong gitu, nggak boleh gitu. Itu bahaya itu. Ya cukuplah. Ya, cukup. Itu baru awal aja. Jangan terlalu lama. Gimana rasanya? Gatal kepalanya, Cek. Ya, itu masih aliran darah, itu masih yang dirasakan darah mengalir di kulit kepala, bukan qi yang masuk, itu bukan, itu baru terasa aliran darah saja. Jadi begitu cara yang menurut ajaran Konghucu.
Iya, Mas. Itu aja. Pengalaman kamu selama tadi latihan Cingco itu apa yang dirasakan? Kumaha? Ini di sini kayak berdenyut gitu kan. Di sini nih. Terus kepala gatel, terus kayak ada yang menjalar di punggung, kayak ada nyamuk atau ada. Itu masih jalan darah ya. Ya. Kalau bisa nih, punya tempat yang khusus. Kalau bisa, ya. Jangan yang lembab dan jangan yang terlalu gelap. Jadi boleh remang-remang ya untuk latihan ini. Usahain ada satu tempat khusus yang bisa dijadikan latihan. Kalau bisa sih dalam suatu ruangan yang terbatas ya. Artinya kayak kamar kan terbatas oleh dinding-dinding. Jangan di tempat yang terbuka. Di sana makhluk-makhluk halus itu berkeliaran. Cici negatif itu biasanya berkeliaran. Usahakan begitu. Lampu jangan terlalu terang, remang-remang saja. Gitu. Usahain begitu. Bila perlu pakai dupa atau hio sebagai alat bantu ya, untuk waktu bisa, untuk sebagai wewangian konsentrasi. Sebetulnya kurang baik. Qi yang masuk itu udah tercampur dengan asap kalau pakai hio ya. Kalaupun mau diletakkan di luar ya. Jadi asapnya hio ini untuk pernapasan akan terganggu, kurang baik itu kalau lagi latihan. Jadi kalau bisa ada ruangan khusus gitu. Kalau misalnya terasa sesemutan karena terlalu lama, lebih baik berhenti. Normalkan lagi kalau mau terus latihan. Sebab latihan konsentrasi ini jangan ada gangguan. Makanya termasuk pakaian juga nggak boleh terlalu kenceng. Itu ada gangguan, nggak nyaman gitu nantinya. Ya, jadi kalau kesemutan atau apa lebih baik berhenti. Ya kan? Percuma gitu. Diteruskan juga percuma. Sebab konsen kita pecah. Ya. Jadi tidak akan mencapai ketenangan. Pikiran kita itu terganggu oleh kesemutan atau perut nggak enak atau apalagi kalau yang sakit pilek, influenza, itu gangguan. Gitu. Jadi itu cara menurut ajaran Konghucu. Nah, kalau sudah mencapai sesuatu konsentrasi yang baik, kalau dalam kehidupan kita, yang pertama harus menjalankan 4 pantangan. 4 pantangan ini bisa membantu kita menghidupkan indera keenam berupa yang tidak susila jangan dilihat, didengar, jangan diucapkan, jangan dilakukan. Belajar itu hal-hal yang mudah sebetulnya. Dan setiap orang bisa. Karena dari sana pertama itu untuk mencapai indera keenam itu harus memiliki kebersihan hati, pikiran. Untuk membersihkan itu salah satunya berpantang kepada 4 hal itu. Sehingga pikiran kita tidak kacau gitu. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Ya. Pokoknya yang tidak susila jangan didengar, jangan dilihat. Dan jangan diucapkan, jangan dilakukan. Gitu. Kalau pengen mencapai indera keenam itu tuh. Nah itu sambil jalan kita sekaligus belajar Cingco,
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita jalankan gitu. Itu nggak usah berpikir terlalu jauh lah. Ingin berbuat bajik, cinta kasih, nantilah itu. Belakangan itu pasti ngikut. Ya, dengan tenang pikiran, lalu ada sinyal. Ini misalnya firman Tuhan. Kita pribadi nih, untuk nyampe ke sini itu harus melalui gelombang. Gelombang jiwa kita. Gelombangnya itu keras, lemah, atau tidak ada terhadap sinyal dari Tien ini. Nah, melalui Cingco, tenang, duduk tenang ini, sinyal kita bisa nyampe menangkap perintah Tien ini. Kita tidak bisa mengikuti firman Tien karena sinyal kita itu lemah sekali. Melalui Cingco dengan posisi duduk tenang, kita belajar mendengar hal ini tentang firman Tuhan. Tapi di sebelah sini biasanya ganggu berupa nafsu-nafsu kanan dan kiri, ya kan? Kalau nafsu nggak usah belajar, keinginan nggak usah belajar, itu secara otomatis. Tapi kalau ke sini harus belajar. Nah, mempertajam kesadaran untuk menerima, mendengar firman Tuhan gitu. Jadi Cingco dengan latihan Cingco bukan berarti kita sudah pede, tapi baru berusaha untuk pede, baru usaha. Nah, ya kalau judul sih nggak apa-apa lah. Cara mudah untuk menggapai pede nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti belajar Cingco itu sudah pede. Banyak orang beranggapan kalau sudah meditasi, sudah mengenal guru sejati katanya. Nah, guru sejati ini mungkin dianggapnya sebagai firman Tuhan itu bisa. Atau kadang-kadang katanya berusaha mengenal diri. Nah itu sebetulnya nggak tahu lah. Saya nggak mempelajari yang itu. Kalau diri kita itu sebetulnya sudah tahu setiap orang bahwa saya itu sifatnya itu ada yang positif, ada yang negatifnya. Sebetulnya tiap orang tahu tentang dirinya sendiri. Nah, tentang ketaatan itu masih banyak yang belum tahu. Ya, jadi Bu Ziming, Wu Yiwei, Jin Zi. Jadi untuk menjadi orang yang berbudi luhur saja, kita harus memahami pengetahuan tentang Ming. Tentang perintah Tuhan ini. Ming itu artinya perintah. Perintah Tuhan itu. Atau hukum Tuhan yang ada melekat di dalam diri kita. Karena itu ada kan untuk mengenal Tuhan itu apa katanya? Jika orang bermaksud membina diri, tidak boleh tidak, dia harus berbakti. Untuk berbakti tidak boleh tidak mengenal manusia. Kalau itu terjemahan Matakin ya, Matakin punya. Dalam pemahaman saya, jika berhasrat berbakti kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal kemanusiaan. Jadi kalau manusia itu kata benda, kalau kemanusiaan itu adalah kata sifat. Bila berhasrat mengenal kemanusiaan, tidak boleh tidak harus mengenal Tien. Jadi dengan kata lain, orang sebetulnya tidak tahu tentang pribadi manusia itu membawa firman Tien. Jadi urutannya begitu. Makanya ayat itu dalam ajaran Konghucu, satu kelihatan biasa bagi orang biasa yang membacanya gitu. Tetapi
Bagi orang yang mengerti, sudah masuk ke dalam dunia spiritual betulnya. Karena dengan berbuat baik, itu sama aja berbuat spiritual sebetulnya. Makanya kebajikan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seharusnya gini, saya itu pernah ngasih tentang doa bagaimana pertama untuk melakukan cingco. Huang Tian Sang Pi Yuan Hong Li Chen. Ya. Tuhan yang maha kuasa, yang maha awal mula, maha pemberkah, maha menjalin, maha hukumnya ya. Tian Hu O Tian Kun. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara dan mengembangkan bumi. Di sanalah mendatangkan kebajikan. Karena dengan bumi terpelihara, semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat bagi semua makhluk yang hidup di atas bumi ini. Itulah kebajikan. Makanya mendatangkan kebajikan. Datanglah kebajikan. Karena kebajikan ini adalah sumber kemujizatan. Datanglah kemujizatan. Itu doa yang pernah siapa yang pernah menerima doa itu? Ada itu. Nah, kalau tidak mau dalam bahasa Mandarinnya, boleh pakai bahasa Indonesia aja. Sebab yang penting itu adalah satu doa sebetulnya. Jadi kalau ingin melakukan cingco, kehadiran Tuhan yang maha kuasa, maha awal mula, maha menjalin, maha pemberkah, dan maha abadi hukumnya. Tian Hu O Tian, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fa Pi Kun, yang mengembangkan dan memelihara bumi. Ya Lai Te, yang mendatangkan kebajikan. Artinya kebaikan, kemanfaatan, kegunaan bagi makhluk itu. Lai, ya datanglah kebajikan. Artinya memohon kepada Tian agar kebajikan itu datanglah kepada kita. Nah, tujuannya cingco kan supaya bisa menangkap sinyal dari Tuhan kan, yang bisa mendatangkan kebajikan. Datanglah kebajikan. Karena dari kebajikan ini, kebajikan adalah sumber kemujizatan. Kita bisa hidup sampai tua, itu kan satu kemujizatan. Berdasarkan kebajikan dari Tuhan. Makan beras itu dari padi, itu kebajikan-kebajikan alami. Yang membuat kemujizatan bagi umat manusia. Jadi kebajikan itu sumber kemujizatan. Dan kita memohon, datanglah kemujizatan kepada diri kita gitu. Kalau yang sakit ya jadi sembuh ya. Kalau menghadapi masalah ya mudah-mudahan diberi penerangan gitu ya. Ya jadi itu maksudnya. Ada pertanyaan kali? Kayaknya sih diskusinya diudahin dulu aja, Wang. Jadi jangan terlalu panjang, kasihan yang bingung nanti kalau kita yang tukang begadang mau terusin gitu. Ya boleh, yang sudah KO silakan. Ya, barangkali sebelum yang mau live, barangkali ada pertanyaan balik lagi ke awal tadi yang cara-cara cingco, barangkali ada yang masih bingung mau ditanya. Tanya dulu kali ya sebelum. Ini saya juga mau tanya, Lan katanya pernah ikut meditasi sama ke Bali. Lan udah tidur? Masih nggak? Meditasi kesehatan sih kok itu sih. Iya, sehat nggak sekarang? Ya ini juga samalah kesehatan. Di Bali diajarin apa lagi, Ci? Yang waktu di Bali sih lebih berapa hari ya, waktu itu hampir seminggu dalam selama seminggu itu nggak boleh ngomong, hanya berbicara ke instrukturnya, nggak keluar rumah,
dan ya meditasi, olahraga gitu sih. Itu sih Bali Usada ya, kesehatan. Cuman yang kok engkau ajarin itu lebih mirip ke yang saya pernah ikut meditasi Cenci Yuncing itu kok. Itu duduk terus lidah ke atas, perhatiin nafas sampai ke titik apa ya, tungkuan ya dibilangnya ya. Jadi satu aliran ci muter gitu. Tapi ya semua kesehatan semua sih saya sih kok. Iya. Tapi kalau rutin, kemampuan itu akan timbul sendirinya dengan sendiri. Kalau dalam keadaan fokus yang benar gitu. Jadi jangan sekarang mikirin tentang ilmu. Kalau kita bisa menjalankan saja sudah bagus buat kesehatan. Nah, kalau terus berlanjut, lebih hebat lagi, akan mampu membangunkan kemampuan di dalam diri kita. Katanya dibuka cakra. Nah, itu sebetulnya termasuk jalan pintas. Cakra itu harus terbuka sendiri, yang paling bagus. Terbuka sendiri karena ketekunan kita, itu secara hukum alam akan terjadi. Karena indera keenam ini muncul bagi setiap orang tidak sama. Cek, jadi kalau ciri-cirinya udah bener, cingconya itu gimana Cek ciri-cirinya? Misalnya pertama ya, ada seperti tekanan di dahi ini, seperti kenceng gitu. Atau denyutan di bawah pusar. Nah, kalau yang di dahi saya sering banget Cek. Cuman kalau yang di pusar nggak pernah kerasa. Ya belum, kamu mah. Oh, belum ya. Emangnya gampang. Nggak segampang itu. Iya. Cuman 2 itu Pak, nggak ada lagi tanda-tanda cingco? Ada kemampuan menerima sinyal makhluk halus, misalnya rasa merinding tubuh kita, di kepala kita. Mulai sensitif gitu ya Cek ya? Ya semua jadi sensitif gitu. Terutama kalau kulit, itu hampir semua orang bisa. Lama-lama tuh. Misalnya dalam keadaan biasa aja, masuk ke ruangan yang ada makhluk halusnya. Nggak disuruh juga kita merinding sendiri. Itu berarti ada isinya. Makanya punten lah karuhun gitu. Ulah ganggu. Tapi jangan terlalu dipikirin, itu malah jadi nanti kita punya keinginan pengennya sakti lagi. Iya. Nah, kalau latihan yang bener Cek, biasa perlunya berapa menit? Terus harus rutinnya berapa hari sekali atau setiap hari atau gimana Cek? Ya bagusnya sih setiap hari gitu ya. Entah 10 menit atau 20 menit coba terus. Yang penting ketidakterputusan fokus kita. Fokus kita memperhatikan terus jalan napas keluar, masuk. Tanpa berhenti selama 10 menit, itu hebat sekali. 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Atau 5 menit, mampu terus-menerus, udah bagus. Kalau tujuan idealnya apa? 1 kali cingco tuh tidak terputus tuh berapa menit? Yang kita pengen ideal puncaknya lah gitu. Ya nggak ada batasnya lah. Yang kayak gitu mah nggak ada batas. Jadi selama mungkin gitu. Iya kalau bisa, cuman biasanya gangguan dari luar atau gangguan pikiran sendiri. Itu pikiran sendiri yang harus pandai ngontrol loh. Kita udah nggak fokus nih, udah mikirin besok ada acara apa atau gimana, itu pasti ada. Nah itu harus diwaspadai itu. Nah, faktor-faktor apa aja Cek yang bisa ngebantu fokus itu Cek? Maksudnya pertama mungkin ya Ya itu makanya ketenangan, dikasih musik tuh sebetulnya supaya kesadaran kita tetap ada, terkontrol. Sebab yang saya khawatirkan itu kalau dalam aliran yang lain kan kita harus katanya mencapai titik meditasi itu, mencapai puncaknya itu adalah 0. Berarti kita nggak sadar kalau lagi kayak gitu. Nah itu nggak boleh tuh kalau dalam agama Konghucu. Nah dari titik 0 ini kalau terjadi belum tentu yang bagus tuh. Dalam keadaan kosong itu mudah sekali energi dari luar masuk. Nah ini kebanyakan orang. Karena itu bukan satu hal yang mudah.
Makanya orang yang belajar kayak gitu supaya ada manfaatnya kadang-kadang oleh gurunya di karantina. Jadi pikiran kita udah nggak mikirin hal-hal duniawi kalau kayak gitu tuh. Karantina tidak lagi berhubungan dengan orang, tidak ada yang akan dibicarakan, itu memang supaya otak kita tenang, pikiran kita nggak terlalu banyak masalah. Ngobrol aja nih, pasti ada masalah. Tanpa sadar, otak kita aktif untuk berbicara. Terjadi penyusunan kata-kata, kalimat, keluarlah kata-kata gitu. Itu tanpa kita sadari, walaupun ngobrol. Itu pengaruh ketidaktenangan juga. Makanya mencari cara. Ada yang dengan dikarantina, ada yang dengan cobalah kamu berpuasa, cobalah kamu baca mantra atau liamkeng. Itu semua alat, sebetulnya alat untuk lebih kepada kesadaran gitu sebetulnya ya. Dengan cara begitu kan fokusnya jadi melatih fokus lah gitu. Mendengarkan musik. Ya kalau zaman dulu nggak ada musik gimana dengernya? Alam kan, suara angin. Nah, bisa juga kalau misalnya yang sudah belajar dengan benar, ini sambil cinco bisa mendengarkan suara hawa udara ini, bisa terdengar suaranya. Nah itu kan butuh waktu untuk belajar seperti itu. Nah, kita nggak perlu tergesa-gesa lah. Kita yang penting hidup ongko-ongko, ilmu jalan terus gitu, belajar. Sebab ini berguna untuk hidup juga. Di samping kesehatan kita jauh lebih bijaksana, jauh lebih tenang, nggak mudah marah karena sudah terlatih. Duduk diam itu butuh kesabaran loh, nggak segampang wah duduk aja enak ya, padahal itu kesabaran dilatih juga, ketenangan dilatih, menghadapi godaan kuat gitu. Itu salah satu bentuk pelatihan. Nah kalau merokok menghambat tuh kenapa cek? Nafas sebetulnya karena oksigen. Jadi bisa tapi lama gitu. Iya. Nggak kayak orang yang tidak merokok gitu. Sebetulnya saya harus berhenti merokok tuh dari dulu, baru bisa cepat saktinya. Saya udah berhenti rokok tapi nggak sakti kok. Ya masalahnya kamu nggak konsen, mikirin aja. Lain-lain. Soalnya nggak pengen sakti juga soalnya. Bukan sakti sih sebetulnya, karena di luar orang pada umumnya, jadi akhirnya orang anggapnya sakti. Padahal sama aja kita itu manusia. Gitu. Cek kalau pakai musik tuh bukannya jadi fokusnya teralih ke musik cek? Ya itu kan dalam rangka belajar sebetulnya dibantu musik tuh. Kalau bisa ya nggak usah. Cuma supaya saya kan nggak bisa ngontrol nih. Kamu lagi konsen atau lagi ngelamun gitu. Karena kalau dengan musik kan bisa dibantu jadi dia. Teman ada yang meditasi pernah begini cek. Jadi kalau meditasi itu ya itu suara-suara jadi jelas terdengarkan kayak suara jam gitu. Sampai ya karena keheningan. Sampai istilahnya ada binatang di mana tuh dia bisa tahu posisinya cek. Ya, itu benar nggak cek? Jatuh aja juga bisa tahu. Kalau sudah hening sekali sih. Ya itu kan? udah benar ya kalau kayak gitu cek. Iya. Katanya cerita juga dia sampai kayak bisa melihat diri sendiri gitu. Yang seringnya kalau kita bisa duduk kayak gitu, misalnya di ruangan gelap, kalau sudah cinconya fokus, seperti terang benderang. Sekeliling kita itu nanti akan terlihat terang benderang. Itu salah satu tanda gejala ya. Karena itu zaman dulu di Tiongkok, di kuil-kuil, biara-biara itu dalam keadaan gelap bisa membaca. Sebetulnya faktor itu. Oke. Jadi ya kalau itu pasti nanti juga kalian mengalami lah. Kalau benar fokus tuh, nanti kita bisa melihat kaki sedang bersila, duduk lagi semedi gitu, lagi cinco, itu kelihatan. Jadi kita sadar bahwa tubuh kita itu sedang duduk bersemedi. Itu namanya kesadaran. Makanya kalau kita sedang belajar jangan terlalu banyak keinginan, ingin begitu. Nggak usah. Dan pengen supaya bisa begini, supaya jangan punya pikir. Itu terserah kepada Tien aja.
tiap orang itu punya bakat beda-beda. Jadi susunan tubuh kita, susunan sel-sel otak kita, tiap orang nggak sama. Jadi karena kita juga tidak tahu, akhirnya kita jalankan aja rutinitas latihan. Soal hasilnya terserah kepada yang Maha Kuasa gitu. Artinya sesuai dengan hukum Tien, mau bisa apa kita pasrahkan. Gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak keinginan gitu. Itu yang paling benar. Nanti kalau kita terlalu berharap, kalau nggak jadi kecewa nanti. Nah ini yang membuat orang jadi malas latihannya lagi. Ya paling bagus mah kita berharap bahwa dengan tenang kita akan menjadi sehat. Hidup kita pun penuh kesadaran untuk menghadapi segala permasalahan hidup. Lebih mampu hidup sabar. Nah, gitu aja. Sebab orang mau sabar juga nggak gampang. Jangan dikira loh. Nah dengan belajar ini sedikit demi sedikit kita mulai belajar sabar. Termasuk penyakit ya. Kalau kita merasa kita punya penyakit, belajar latihan itu. Cingco yang benar. Kalau aktif, ini kelenjar atau sel pertumbuhan ini aktif, organ yang rusak itu bisa diperbaiki. Seperti kita masih kecil, tubuh kita kan masih bayi. Menjadi dewasa. Itu aktivitas sel itu. Sehingga kita menjadi dewasa besar, mentok, berhenti, dia nggak aktif. Nah, dengan melalui latihan ini, diaktifkan kembali. Nah, kalau latihan Tai Chi, ada kaitannya juga, Cek? Sama, cuman bedanya kan itu melatihnya dengan gerak. Kalau itu dengan diam. Namanya Qing. Qing Kung, melatih tenaga dengan diam. Lalu Tung Kung, melatih dengan bergerak. Tung itu bergerak. Kungnya kekuatan. Jadi sama aja. Kenapa? Karena kalau tidak semua orang bisa duduk diem, bisa ngelamun, jadi malah jadi nggak baik. Tapi dengan gerak, nah maksudnya kesadaran ada, tapi dengan gerak bergerak. Gitu. Jadi Tai Chi juga sama. Gitu. Makanya kalau belajar Tai Chi paling 10% hasilnya. Cingco juga paling 10%. Puasa paling 20%. Puasa rada tinggi. Kenapa? Karena badannya yang disiksa, tidak makan, tidak tidur, itu butuh kekuatan mental yang itu. Nah kalau perbuatan mah susah ya. 60% itu untuk menjalankan perbuatan yang baik itu 60% hasilnya. Jadi jauh lebih cepat kalau kita berbuat baik sebenarnya. Oke, jangan terlalu malam. Mudah-mudahan dari tadi acaranya udah selesai, ini mah ngobrol. Iya. Oh, gitu. Ya udah ngobrol. Kok kalau kata saya sih kayak Cingco ya. Kita orang kadang-kadang takut kalau mungkin kalau Sin termasuk orang yang memang pengen mengerti hal-hal yang istilahnya tanda kutip kesaktian, padahal kan beda ya. Sebetulnya bukan masalah sakti nggak sakti sebetulnya. Iya. Masalah gimana kita kalau kata istilah Papa mau jadi kuasa ya terhadap diri kita sendiri lah gitu ya. Nah, tetapi kalau menurut saya sih sebenarnya Cingco ini mestinya juga manfaatnya buat dunia modern sebetulnya kok. Orang seringkali kan banyak orang-orang yang memang nggak mau mencapai tanda kutip dikatakan sebagai orang yang sakti, tapi kita adalah mencapai kesadaran ya di samping kesehatan kan ya. Nah, jadi orang seringkali kan sulit yang namanya kesadaran tuh apa gitu. Banyak kan orang kayak kita lagi ngobrol seperti ini aja pikiran kita mungkin ada di mana-mana, betul ya Kak ya? Iya, mantap. Itu kondisi nggak sadar sebenarnya. Kalau kondisi sadar itu adalah pada saat kita di sini kita menyadari bahwa kita di sini dan kita sedang melakukan ini. Mestinya kan gitu. Itu adalah kondisi sadar. Kalau mestinya kan gitu eksistensi kita percis seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau di dalam agama Konghucu ada yang istilahnya Chung atau Satya ya Kok ya? Iya, Satya. Satya itu sebetulnya kan harusnya kan kalau dalam bahasa sehari-hari do the best ya, melakukan yang terbaik mestinya ya. Kalau di dalam agama Konghucu itu sebenarnya dengan kita Cingco itu kan kita belajar fokus, penuh kesadaran, melakukan sesuatu
karya atau pekerjaan, tentu kita akan menjadi manusia yang unggul dibandingin sama orang-orang yang nggak bisa konsentrasi sebetulnya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan fokus, pasti kita akan menjadi orang yang efektif sebetulnya semestinya. Secara mudahnya lah, harusnya kan begitu. Karena kita kadang-kala, terus terang banyak orang yang kenapa kalau pengalaman saya nggak mau mempraktekkan Cingco itu mereka takut sebetulnya. Takut merasakan roh harus, takut dia tersesat, takut dia keliru, takut kadang-kadang orang jadi akhirnya mempraktekkan Cingco itu takut gitu. Akhirnya mereka memilih takut gitu ya. Jadi mestinya kita metode orang belajar itu kan jangan sampai ke grade ke situ dulu kayaknya sih. Mesti lu dengan punya kesadaran, dengan bisa berfokus sehingga kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kamu bisa menjadi seorang yang kompetitif sebetulnya, bisa menjadi orang-orang yang unggul di masa modern seperti ini. Walaupun nanti pada saat setelah mencapai tingkat yang lebih level tinggi mungkin akan mencapai yang kayak tadi ya, bisa Ya nggak usah dibicarakan lah itu, Pak. Iya, karena umat kita sebenarnya harusnya didorong sih ya menurut saya untuk melakukan Cingco gitu loh. Kalau enggak kita tuh terlalu banyak menggunakan pikiran ya. Jadi segala sesuatu tuh selalu gitu. Pikiran itu lelah sehingga kita itu hidup kita itu benar-benar tergesa-gesa dalam setiap hal sehingga stres gitu. Mestinya kan dikembalikan lagi irama hidup kita itu seperti irama alam sebenarnya kan. Cingco kan sebenarnya kurang lebih kayak gitu kok mestinya ya. Iya. Eksis dengan denyut nadinya alam sebenarnya sehingga kita menyatu dan kita jadi kontak gitu. Mestinya kan secara logik itu seperti energinya gue percis gitu seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mestinya dilatih ya orang-orang Konghucu. Menurut saya kenapa sekarang ini banyak yang stres, terus banyak yang pindah agama, nyari di tempat lain, nyari apa, karena ya nggak punya ketenangan ya. Segala sesuatu digunakannya otak kita itu pasti kan ada ketenangan, ada apa. Nah ini yang mesti meyakinkan sih ya gimana caranya ya. Kalau menurut saya justru pemahaman juga penting sih, Cek. Maksudnya intisari yang sebenarnya sampai benar-benar paham tuh tentang ajaran Konghucu ya. Orang kalau sudah tahu intisarinya kayaknya juga nggak bakal pindah ke agama lain sih. Jadi maksud Cek, kita itu selalu sekarang ini kan berbicara Konghucu itu dari sudut filsafat sebetulnya. Orang berpikir gimana ya, segala sesuatu tuh dipikirkan gitu. Padahal dalam hal tertentu kita kan mesti gimana supaya hati kita tuh tetap ada di tempat yang tepat gitu ya, fokus lah ya. Bisa ada tempatnya ya, berfokus gitu sehingga kita nggak capek itu hidup ini. Kalau kita semua pikiran kita terus berpikir nggak ada berhentinya ya bahaya ya, kita pasti stres, depresi, frustasi, kayaknya hidup tuh berat banget gitu. Jadi hal yang gini yang makanya kenapa kita mesti mempraktekkan Cingco ya Cingco atau Tai Chi atau apalah, termasuk sembahyang sebetulnya supaya kita tuh ada di kondisi yang kembali tenang ya, karena kita terlalu tergesa-gesa hidup kan nggak bagus ya. Ya ini kalau Cek mah nggak ke hal yang terlalu tinggi, nggak ya tadi Cek bercanda juga nggak pengen juga Cek mah bisa kontak sama roh-roh halus gitu. Pengennya jadi orang saya aja lah justru, yang biasa. Saya sih justru istilahnya Cingco tujuannya supaya bisa lebih fokus, Cek. Soalnya saya susah fokus kadang-kadang itu. Ya itu makanya dilatih tuh gitu. Fokus untuk sadar sebenarnya, bukan fokus pada nafas gitu. Nanti dengan sendirinya kesadaran itu muncul. Jadi fokus tapi konsentrasi satu titik, misalnya ujung hidung, tapi sadar gitu bahwa kita sedang konsentrasi. Nah ini yang perlu dilatih. Sehingga seperti tadi yang dikatakan bahwa hati harus pada tempatnya itu. Jadi hati itu sebetulnya pikiran juga. Iya. Hati itu pikiran juga. Kita menjadi tidak pada tempatnya karena pikiran kita kawur kemana-mana gitu. Dan yang mudah sekali berkecenderungan adalah sifat Cinu Ailonya ini yang kesana biasanya mah. Sehingga kepada
kebajikannya lupa. Nah itu betul, sebetulnya kesadaran itu nanti dalam praktek kehidupan kalau sudah biasa sadar, biasa tenang, menghadapi persoalan juga apa saja akan membawa kebaikan gitu. Jadi bukan cuma teori gitu, belajar terus tapi nggak masuk ya Cek ya. Jadi harus ada ya latihan ininya juga gitu. Ya karena hidup ini kan yang paling berperan sekali kan pikiran. Makanya kenapa orang banyak yang umurnya pendek. Karena kita kalau terlalu banyak berpikir, sel-sel otak itu banyak yang mati. Dan itu perlu diganti. Sel-sel otak akan hidup kembali kalau kitanya dalam keadaan tenang, wajar. Lalu asupan makanan juga dibutuhkan, perlu. Lihat aja orang-orang jenius, umurnya rata-rata pendek karena otaknya memang luar biasa. Dipakai untuk berpikir apa saja bisa. Tapi nggak sadar kalau sel-sel otak banyak yang mati. Belum nyampe ada penggantinya sudah dipakai berpikir lagi. Akhirnya benar-benar kekurangan, matilah dia. Ini maksudnya kalau ingin menjalankan hidup yang seimbang lah. Jadi kita jangan berpikir belajar King Choi ini untuk sesuatu yang gaib. Jangan berpikir begitu. Ya itu dilatih aja lah. Nggak butuh waktu banyak sebetulnya. Jadi 5 menit asal konsen benar, bagus. Gagal, ya berhenti sebentar. Tarik napas panjang dulu. Ya artinya 3 kali atau 5 kali. Tarik napas panjang, buang. Lalu mulai lagi. Tenang, nafas yang normal lagi. Jadi tarik napas yang panjang itu gunanya untuk menenangkan pikiran kita yang terganggu. Karena ketika tadi King Choi ini, pikiran itu masuk. Gitu. Jadi lebih baik berhenti, tarik napas panjang, buang napas, lalu mulai lagi. Gitu. Oh jadi bukan kalau misalkan kita pikiran terganggu, terus langsung balik lagi ke nafas, lanjutin balik ke nafas gitu enggak? Ya kalau dulu bisa kamu mengendalikan pikiran kamu untuk tetap fokus, nggak apa-apa. Tapi kan belum tentu bisa pikiran kita. Oke. Karena itu lebih baik berhenti lalu tarik napas panjang sampai habis, keluar sampai habis gitu. Itu membuang itu, jadi bisa terlupakan gitu. Pikiran yang tadi masuk ketika cinco. Nah, mulai lagi nol kan. Artinya pikiran kita lagi sudah tenang. Gitu aja terus. Lama-lama bisa lah. Sebab jiwa manusia itu bisa keluar masuk dari tubuh kita. Karena itu jangan sekali-kali mengambil objek untuk konsentrasi dari luar sebetulnya ya. Ya memang ada sih aliran-aliran lain yang harus memandang lilin katanya. Pandang lalu masukkan dalam memori. Ketika kita cingco yang ngebayangin lilin. Nah itu sebetulnya pikiran kita keluar sebetulnya dari tubuh kita. Mikirannya di luar yang ada di dalam tubuh kita. Maka lebih baik konsentrasi kepada diri kita yang ada. Hidung, ujungnya, lalu ngikutin napas. Ya kan. Di sekolah-sekolah Katolik sih sudah dijalanin kok. Anak SD itu tiap pagi tuh suka disuruh 10 menit doa, terus meditasi. Dan itu udah berlangsung lama. Udah si Rara berapa tahun yang lalu? Udah SMP, udah 8-9 tahun yang lalu berarti. Ya. Cumanya Konghucu ketinggalan. Nah, sebetulnya itu suatu cara menanamkan di bawah sadar itu. Jadi kadang-kadang dalam keadaan begitu, sebelumnya kadang-kadang diberi dulu jangan. Bahkan ketika sedang meditasi, kita masukkan indoktrinasi melalui kata-kata kita. Dan itu tersimpan di bawah sadar loh. Itu sama saja pencucian otak. Kayak guided meditation gitu ya Cek ya? Iya, jadi semacam itulah. Pikiran manusia itu sangat rawan sekali. Ya udah, oke. Ya udah ya. Wah, itu tungtian. Itu tungtian. Sen itu. Sen itu.